In the quiet of the dawn, where silence meets the soul, a whisper softly speaks, a love that Nah, buat teman-teman yang mau mengawali karir menjadi microstalker, di sini saya bakalan rekomendasiin ke kalian dua aplikasi desain vektor ataupun ilustrasi yang bisa kalian gunakan buat nunjang ataupun mempermudah kalian dalam membuat logo maupun vektor. Nah, dua aplikasi ini menurut saya udah melengkapi satu sama lain, jadi kekurangan dari aplikasi ini bisa ditutupi dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, dua aplikasi tersebut, yang pertama itu aplikasi Infinity Design. Nah, mungkin membuat teman-teman yang udah sering bikin ilustrasi vektor nggak asing lagi dengan aplikasi ini. Jadi, dua aplikasi ini saya sangat rekomendasiin buat teman-teman yang mau bikin vektor ataupun logo di Android, baik itu maupun di laptop, maksud saya di handphone ataupun di tablet. Nah, buat tampilannya itu nanti saya bakalan nunjukin ke teman-teman. Kita bakalan klik di menu baru. Di sini saya bakalan nunjukin nanti ke teman-teman beberapa fitur yang disediakan sama aplikasi Infinity Design ini. Nah, aplikasi Infinity Design ini saya sangat rekomendasiin buat teman-teman yang mau bikin icon, kemudian ilustrasi. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin logo, saya rasa penggunaan aplikasi Infinity Design ini kurang kompatibel menurut saya. Nah, jadi ada beberapa fitur yang disediakan sama Infinity Design. Fiturnya itu ada di sini. Nah, ini banyak banget teman-teman. Kalian bisa belajar satu persatu. Di antaranya fitur yang sangat suka yaitu menu gabungkan. Jadi kalian itu fungsinya itu sama kayak combine, intersection, ataupun cutpath di aplikasi Inkscape. Buat teman-teman yang udah sering gunakan aplikasi Inkscape, itu fitur-fitur itu berguna sekali buat teman-teman yang mau bikin ilustrasi. Ini saya bakalan nunjukin ke teman-teman beberapa hal yang bisa teman-teman bikin di Infinity Design. Nah, di sini saya bisa potong logonya ini. Saya bakalan ubah warna yang motong menjadi warna merah. Jadi saya bakal motong logo yang warna hitam dengan logo yang warna merah, atau bulatan yang warna hitam saya bakalan potong dengan warna merah. Ini bakalan bentuk bulan sabit. Saya bakalan perkecil ukurannya. Caranya itu nanti kalian bisa klik pilih, tandai logo yang buat motong dan yang bakalan dipotong. Selanjutnya scroll di bagian menu bagian bawah, klik gabungkan dan pilih bagian yang nomor 3 yang ini, yang nomor 4 maksud saya. Kemudian dicentang. Nah, teman-teman bisa lihat nanti fitur-fitur seperti ini saya bakalan pilih lagi. Fitur-fitur seperti ini yang nanti bakalan sangat berguna buat teman-teman bikin ilustrasi ataupun vektor menggunakan aplikasi ini. Beberapa keunggulannya lagi nanti kalian bisa belah. Nah, jadi ini satu lingkaran. Saya bakalan bikin garis. Nah, saya bisa belah atau bagi dua bagian bulatannya ini. Nanti logonya bakalan terbelah. Kita bisa klik pilih dan pilih bulatannya. Kemudian kita bisa gabungkan. Nah, teman-teman bisa lihat bulatannya ini udah kebelah. Nah, karena tadi kita motongnya ini logonya dalam kondisi satu, kita harus pisahkan terlebih dahulu. Kita bakalan pindah, kemudian grup. Jadi kalau misalkan teman-teman klik grup nih, kalau logonya masih nyatu, nah itu bisa misah seperti ini. Kalau misalnya logonya misah, teman-teman tandai, kemudian teman-teman grup, nah itu logonya bakalan nyatu. Sebenarnya ada banyak lagi fitur dari Infinity Design yang bisa nunjang kinerja teman-teman ketika bikin vektor ataupun ilustrasi di aplikasi ini. Nanti teman-teman bisa belajar gimana cara buat ngegunain aplikasi ini
supaya nanti bisa mempermudah teman-teman dalam bikin vektor ataupun logo. Nah, di sini juga ada fitur duplikasi, mana teman-teman bisa bagi dua logonya, atau kalau misalkan di Inkscape itu sama Ctrl D. Jadi teman-teman bisa menduplikat gambar yang mau teman-teman bagi. Di sini juga ada beberapa fitur lagi, yaitu segmen. Jadi segmen ini buat motong logo. Kita bisa bikin garisnya dulu, kemudian garisnya ini bakalan jadi patokan buat motong. Selanjutnya kita bakalan potong. Nah, teman-teman bisa lihat buat garis yang motong ini kita bisa hapus. Nah, logonya ini udah kepotong. Ada banyak di sini fitur yang bisa teman-teman pelajari satu persatu. Di sini juga ada lazy. Jadi ini garis yang mempermudah teman-teman supaya garisnya itu lebih rapi seperti ini. Nah, karena ini yang saya gunakan garis, jadi bentuknya seperti itu. Kita bisa nonaktifin yang ini, kemudian kita gunakan lazy. Nah, teman-teman bisa lihat garisnya itu bakalan nanti sempurna. Nanti teman-teman bisa belajar. Nah, di sini juga ada teks. Nah, kalian juga bisa nanti bikin logo menggunakan huruf. Jadi bentuknya itu bisa lebih mudah dan juga efisien dan menghemat waktu pastinya. Nah, buat aplikasi yang kedua itu saya mau rekomendasiin ke kalian, nama aplikasinya itu Vector Ink. Jadi buat teman-teman yang mau bikin logo, saya sangat rekomendasi buat kalian gunakan aplikasi ini. Ada banyak beberapa fitur dari aplikasi ini. Saya bakalan buka salah satu meja kerja saya. Jadi di aplikasi ini kalian nanti bisa ngedit atau bikin logo menggunakan golden ratio, dimana salah satu fitur unggulannya itu yaitu yang ini, yang di samping sebelah kiri. Nah, ini selection tool sangat berguna buat teman-teman yang mau bikin logo. Misalkan di sini saya mau bikin desain logo, bakalan seleksi semua garisnya, kemudian klik selection tool. Saya bakalan pilih pena, saya bakalan seleksi bagian logo yang mau saya ambil. Jadi buat teman-teman yang mau bikin logo, fitur ini sangat berguna. Sebenarnya di aplikasi ini bukan cuma bikin logo. Kalau misalkan kalian mau bikin ilustrasi, nah ini saya juga rekomendasiin aplikasinya. Jadi aplikasi ini sangat bagus buat teman-teman yang mau bikin icon juga bisa. Nah, setelah nanti logonya ini udah kalian seleksi, selanjutnya kalian bisa klik tanda panah. Nah, ini logonya udah jadi teman-teman. Nah, kita bisa ngubah warnanya ini. Saya bakalan bikin di sini warnanya lebih cerah. Kemudian saya mau bikin garis luarnya ini menjadi 0. Kita bisa edit di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman udah biasa ngedit di CorelDRAW ataupun di Inkscape, nah aplikasi ini udah nggak asing lagi buat teman-teman. Soalnya beberapa fiturnya itu memiliki beberapa kemiripan. Nah, di sini saya juga bakalan ngewarnain jadi gradient. Warna kuning. Di bagian sini saya juga bakal ngasih warna yang cerah. Saya bikin sedikit hijau. Buat garisnya juga kita bikin di 0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa keunggulan lagi yang nggak dimiliki sama aplikasi Infinity Design tadi dalam bikin logo, dimana aplikasi Vector ini teman-teman bisa bikin logonya ini otomatis ke tengah. Nah, teman-teman bisa lihat icon yang di sebelah sini, yang ini. Nah, jadi maksud saya yang ini. Jadi nanti kalian bisa bikin logonya ini otomatis ke tengah. Kita bakalan tandai.
Nah, kita grup terlebih dahulu. Jadi logonya ini bisa nyatu. Selanjutnya kita klik icon ke tengah. Jadi otomatis logonya ini udah berada di tengah. Ditambah lagi nanti kalian bisa ngatur tingkat DPI dan juga kanvas dari yang kalian gunakan, maksud saya. Kalau misalkan di Vector Ink tuh memang kalian bisa ngubah kanvasnya, namun nggak seakurat dari aplikasi ini. Nah, kalau di sini kalian bisa ngatur DPI-nya kalau misalkan kalian mau nyimpan. Kemudian kanvasnya juga nanti kalian ubah, walaupun di awal udah kalian tentukan berapa ukuran lebar dan juga tinggi dari kanvas yang kalian gunakan. Nah, di sini ada pemilihan warna buat backgroundnya. Nah, ada banyak warna yang bisa kalian pilih di sini. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan warna yang kalian inginkan. Jadi nanti kalian bisa belajar beberapa fitur yang ada di sini. Kemudian ada beberapa hal lagi yang saya sukai di aplikasi ini. Nah, kalian juga nanti bisa ngedit bentuk lekukan dari sudut aplikasi ini, ya di aplikasi ini. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa belajar beberapa fitur dari aplikasi tersebut. Nah, jadi itu 2 rekomendasi aplikasi Design Vector yang menurut saya cocok buat teman-teman microstocker yang mau jual logo, vektor maupun ilustrasi ke aplikasi microstock. Maksud saya ke websitenya microstock. Nah, jadi teman-teman bisa download 2 aplikasi itu. Yang pertama Infinity Design, yang kedua Vector Ink. Jadi 2 aplikasi ini kalau misalkan ada di handphone ataupun di tablet teman-teman, menurut saya udah cukup buat teman-teman mau bikin ataupun jual logo ke microstock. Saya bakalan ngeliatin ke teman-teman website Shutterstock saya. Dari microstock tuh agensi seperti Shutterstock, kemudian Getty Image. Nah, jadi ini beberapa vektor yang sebelumnya udah saya jual ke Shutterstock dan itu udah di-download sekitar 7 buah karena waktu itu saya jarang upload. Jadi hasil vektor saya itu cuma dikit. Di sini jaringannya masih bermasalah. Nah, ini tampilan dari website saya ataupun dashboard dari Shutterstock saya, dimana ada 7 vektor saya yang udah di-download dan totalnya itu ada $2,96. Ini beberapa vektor yang saya upload ke Shutterstock. Jadi 6 dari 7 logo saya yang saya bikin atau yang laku di Shutterstock tuh 6-nya itu laku yang saya bikin dari handphone. Nah, di sini saya mau liatin ke teman-teman beberapa vektor dan juga foto yang saya jual ke Shutterstock. Ini stoknya masih dikit karena saya jarang kali ngupload, makanya stoknya ini masih dikit. Nah, jadi sekian tips dari saya. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa klik di kolom komentar. Atau sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dan nanti kita bisa sharing bareng di kolom komentar. Oke, semoga tips ini bermanfaat.